Halo semuanya, kami dari kelompok 1, mahasiswa Stikes Pandrita Husada Bulukumba, kelas domisili Selayar, pada tugas mata kuliah keperawatan jiwa. Akan menampilkan video cara pengkajian pada pasien dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Selamat menyaksikan. Nur Nadria Fajring berperan sebagai perawat 1. Cindy Andriani sebagai perawat 2. Hasawati sebagai perawat 3. Fitriani sebagai pasien. Andi Sukmawati sebagai keluarga pasien. Kasus 1, di ruang tunggu rumah sakit, Nyonya D, seorang wanita berusia 31 tahun, duduk dengan wajah yang pucat dan penampilan yang tampak lusuh dan tidak terawat saat ditanya oleh perawat. Nyonya D hanya diam dengan tatapan kosong, menunjukkan gejala depresi yang mengkhawatirkan. Keluarga Nyonya D yang mengantarkannya ke rumah sakit memberikan informasi bahwa 1 bulan yang lalu, tunangannya meninggalkan Nyonya D untuk pergi bersama wanita lain. Sejak itu, Nyonya D hanya mengurung diri di kamarnya dan menolak untuk berinteraksi dengan lingkungan, terutama dengan keluarga. Keluarga juga mengungkapkan bahwa sekitar 1 tahun yang lalu, Nyonya D mengalami kejadian serupa dan setelah gagal untuk kedua kalinya, dia merasa putus asa dan berjanji untuk tidak lagi mempercayai laki-laki. Siapa nama kalian, tak? Delta Sister. Oh iya. Berapa umurnya ini, Bu? Anak tak? 31 tahun. Ada kartu BPJS-nya di bawah? Iya. Sebelumnya ini, Bu, di rumah anak tidak mau memang bicara? Iya, tidak mau memang bicara. Biasa kalau diajak bicara, tiba-tiba berhenti dan tidak lanjut lagi bicaranya. Ada masalah apa, Bu? Kenapa bisa begitu? Sebenarnya ini anakku suster stres karena 2 kali ditinggal sama tunangannya, pergi sama wanita lain. Yang pertama sekitar 1 tahun lalu, dan yang kedua itu baru sekitar 1 bulan lebih. Oh iya, ada berapa ini anak Ibu? Dan berapa bersaudara? Anak ketiga dari 3 bersaudara. Tinggal dia yang belum menikah, dan dia juga yang tua. Sebelum sakit, Bu, apa pekerjaannya? Sebelum sakit, bekerja sebagai karyawan swasta, tapi lama tidak bekerja karena pas selesai tunangan sama pacarnya yang terakhir, tidak bekerja. Kenapa akhirnya dibawa ke rumah sakit, Bu? Takut, Kak Suster, karena pernah mau bunuh diri, mau nairis tangannya. Untungnya berhasil dicegah. Mungkin kalau tidak, meninggal nih. Khawatir Kak juga karena tidak mau makan, di kamar terus tidak mau bicara sama anggota keluarga, tidak mau juga mandi, takut Kak sakit Terus kebawa ke sini, mungkin di sini lebih baik merasa. Oh iya, Bu, sebelumnya maaf jadi tersinggung. Ada keluarga tak yang punya gangguan jiwa? Tidak ada di Suster. Ini anak tidak pernah ada pengalaman yang tidak baik waktu kecil, Bu. Nggak ada di Suster. Itu di pengalamannya yang mungkin kasih stres karena mau menikah, ada rencana pernikahan. Tetapi itu orang tak tinggalkan anakku begitu saja kasihan. Oh iya, bagaimana hubungannya dengan keluarga tak? Tidak ada permasalahan atau mungkin pernah bertengkar? Tidak pernah bertengkar Suster, tapi mungkin tidak baik hubungannya sama anggota keluarga karena tidak mau bicara. Kalau makan atau ke toilet, Bu, apa biasa dibantu? Kalau makan tidak mau makan, harus disuapi sedikit-sedikit, itu pun melamun Kalau ke toilet bisa sendiri, tapi biasa kalau melamun mungkin tidak sadar mau pergi celana. Oh iya, Bu, mungkin masih ada sedikit yang perlu kami tanyakan sebelum pemeriksaan fisik. Sebelumnya ini Ibu Delta ada mungkin anggota badannya yang tidak dia suka? Tidak ada di Suster. Sebelum sakit itu suka sekali merawat badannya tiap hari di perawatan. Tapi
segala sakit begini, bahkan tidak pernah bercermin. Itu Bu sebelum sakit, bagaimana perannya sebagai anak? Apakah anaknya penurut Ki atau rajin kena bantu di rumah? Iya suster, dulu itu anakku rajin sekali, penurut juga, pokoknya baik di sama keluarga. Oh iya Bu, mungkin menurut siapa yang orang yang paling sayang? Menurutku itu pacarnya yang terakhir. Oh iya, bagaimana dengan ibadahnya Bu? Dulu sebelum sakit sering sholat 5 waktu, kadang mengaji, tapi setelah sakit begini tidak pernah disolat sama sekali. Mungkin Bu pernah didengar anaknya berteriak-teriak tidak jelas? Pernah suster. Kalau tidak salah ada beberapa kali berteriak kayak bercerita sama pacarnya dan bilang tidak bakalan tinggal, mau bilang tidak bakalan tinggal ya. Tapi apa nih? Tinggalkan ya sama wanita lain. Bakalan setia sama saya sampai tua. Tapi sekarang tinggalkan ya. Terus pernah juga bilang tidak bakalan menikah karena tidak ada orang yang suka ya. Dan tidak bakalan menikah karena tidak percaya lagi sama laki-laki. Oh iya Bu, terima kasih informasinya. Saya periksa dulu anak tadi. Ini Bu, tekanan darahnya Nata 100/70, normal Ji. Suhu tubuhnya 38 derajat Celcius. Demam Ki, nanti saya hubungi dokter Di. Nadi 50 kali per menit, agak lambat mungkin karena demam. Ini perawat Cindy yang akan mengantar Ibu ke perawatan jiwa. Selanjutnya, Nyonya D dibawa ke ruang perawatan jiwa untuk menjalani rehabilitasi. Asmianti Putri berperan sebagai perawat 1. Iin Afni Arisanti sebagai perawat 2. Eka Putri Hasrindah sebagai perawat 3. Perdiani sebagai pasien. Fitriani sebagai keluarga pasien. Kasus duap Nyonya F, usia 43 tahun, datang ke rumah sakit pada tanggal 25 Maret tahun 2023 dengan wajah pasien tampak pucat. Saat ditanya pasien, hanya diam acuh tak acuh dengan tatapan kosong. Pasien tampak menghindari kontak mata dengan perawat dan pasien tampak sering menghela nafas dalam. Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien telah didiagnosa diabetes mellitus 1 tahun yang lalu. Hal tersebut sempat membuat pasien merasa sedih dan malu sehingga pasien tidak dapat menerima penyakitnya. Selain itu, penyakitnya membuat pasien frustasi karena pengobatan yang rumit dan karena ketidakmampuan pasien untuk melakukan aktivitas sebelumnya secara mandiri yang kini harus dibantu oleh keluarga. Namun pasien tampak semakin menderita dan tidak berdaya selama 1 bulan terakhir ini. Pasien juga sudah tidak bersemangat dan acuh tak acuh akan pengobatan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Selamat siang Bapak, Ibu. Siang Suster. Siapa nama lengkapnya cerita? Novia Suster. Tempat pengelajarnya Selayar 28 Juni 1980. Selamat Pak. Selamat malam. Berapa mata? 2 Suster. Pucat kiri, anu tak, istri tak. Gue
sudah 2 minggu tidak minum obat. Suster. Kenapa? Tidak ada gunanya suster minum obat. Bisa jadi sembuh Bu, asal banyak minum obat. Memang diabetes tidak sembuh total kayak penyakit lain. Bisa jadi hidup normal asal dijaga pola makan tak. Tidak sanggup ke suster minum sama disuntik setiap hari. Berdoa mungkin saja Bu, pasti ada jalan keluar dalam setiap permasalahan. Selalu dia berdoa setiap hari setelah sholat, tetapi tak bisa Kak minum obat sama disuntik setiap hari. Apalagi saya dari kecil tidak suka Kak minum obat yang pahit. Pernah Kak cari obat-obat tradisional? Siapa tahu mau minum obat, tapi tidak mau di suster. Memang awalnya berat Bu, tapi kalau lama-lama terbiasa mungkin makan berat dirasa. Bagaimana pola makan tak Bu? Diterapkan di pantangan tak? Tidak suster, selalu mau makan yang manis-manis suster. Seringkali harus diperhatikan makan tak Bu. Harus menghindari makanan yang manis-manis. Boleh sih makan yang manis-manis, cuma jangan berlebihan. Ya suster, terlalu sering kami memakan makanan yang manis. Dari kecil suka makanan sama minuman yang manis. Bahkan biasa minum Kak 5 kali dalam sehari teh, dan juga itu gulanya 3 sendok. Berlebihan memang konsumsi gula Kak. Baiknya dalam sehari minum teh 1 atau 2 kali. Dengan takaran gulanya itu 4 sendok. Selama sakit dan tidak minum obat, bagaimana lupa aktivitas tadi rumah, makan, mandi? Kalau makan masih bisa sendiri sus, tapi kalau mandi dibantu sama suami dan anakku. Sebelum sakit, bagaimana kegiatan sosial Pak? Mungkin ikuti kegiatan begitu? Ya karena Kak ikut PKK suster sebelum kena penyakit. Saya bersemangat sakit dulu deh. Ya sus. Suhu tak 36,5 normal Ji. Pernapasan tak 20 kali. Nalita 80 kali. Tekanan darah 120/80. Normal semua di ini Bu, kecuali gula darah tak 270. Lumayan tinggi memang. Tadi baru di pemeriksaan gula darah sewaktu. Besok pemeriksaan gula darah Ki. Puasa Ki Bu. Ya sus. Selanjutnya pasien dibawa ke ruang rawat inap untuk menjalani perawatan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.